Welcome to our channel. Rusia seringkali dianggap sebagai kekuatan besar yang dapat menyaingi bahkan mengalahkan superioritas Amerika Serikat hingga Uni Eropa sekalipun. Ketegangan dan invasi yang dilakukan ke Ukraina seolah membuktikan bila Rusia bukanlah negara lemah yang dapat diintervensi seenaknya. Oleh sebab itu, sebagai kepala negara Rusia, Vladimir Putin dinilai sebagai sosok yang sangat kuat dan berpengaruh. Ia sama sekali tidak takut berkonfrontasi langsung dengan negara-negara barat. Namun, karena apa yang telah dilakukannya selama ini, tentu saja punya banyak rival dan musuh yang ingin menjatuhkannya. Jadi bukanlah sebuah hal baru bila banyak yang melakukan penyerangan, bahkan mencoba membunuh Putin. Nah, kapan dan seperti apakah percobaan pembunuhan tersebut? Data Fakta telah merangkumnya dalam ulasan berikut ini. Awal-awal invasi ke Ukraina Maret 2022. Kepala Intelijen Militer Ukraina Mayor Jenderal Kirillilo Budanov menggemparkan publik dengan pernyataannya. Ia mengatakan bahwa Putin selamat dari penyerangan tidak lama setelah invasi ke Ukraina. Budanov menjelaskan percobaan pembunuhan Putin itu pada sebuah media online Ukraina. Disinyalir penyerangan ini dilakukan oleh pihak yang disebut-sebut sebagai perwakilan Kaukasus. Tidak jelas keterangan ini mengarah ke Kaukasus Utara atau Kaukasus Selatan yang mencakup Georgia. Seperti dikutip Medcom.id, klaim ini dikeluarkan saat Moskow pada Senin 23 Mei 2022 menuduh warga Ukraina melakukan serangan teror terhadap pejabat pro-Rusia yang ditempatkan di wilayah pendudukan di Ukraina Selatan. Bahkan, sebuah media juga menyebutkan bahwa Putin menyadari insiden ini hingga harus dikelilingi oleh tim elite sniper yang handal. Sang presiden sebelumnya dilaporkan telah mencari perlindungan aman di bunkernya yang terisolasi. Karena kejadian itu, ada laporan dari media Ukraina yang menyebut bahwa Putin sampai harus menyewa pencicip makan agar terhindar dari keracunan. Seperti diketahui, mantan intelijen KGB ini punya pengawalan yang ekstra ketat. Desas-desus mengatakan bahwa ia memesan sarung tangan khusus untuk proteksi kulit dari potensi paparan zat yang berbahaya. Ketakutan Putin sangat logis dan beralasan, karena penyerangan seperti ini kerap ia dapatkan. Pemberontak Chechnya Maret 2012. Pada tahun 2012 lalu, Dinas Rahasia Rusia menahan dua laki-laki terkait kasus rencana pembunuhan Putin yang rencananya akan dilakukan usai pemilihan presiden. Seperti yang dilansir dari laman Kompas.com, tayangan televisi menampilkan dua laki-laki yang disebut sebagai orang suruhan Doku Umarov, pemimpin pemberontak Chechnya. Upaya penyerangan ini direncanakan di Odessa, sebuah kota pelabuhan di Ukraina, dan akan direalisasikan di Moskow. Para tersangka tersebut diketahui tiba di Ukraina dari Uni Emirat Arab via Turki dengan instruksi dari wakil Dogu Umarov. Ya, seperti diketahui selama menjabat sebagai presiden untuk 2 periode pada tahun 2000 hingga 2008, Putin gencar melakukan perang pada para gerilyawan muslim di Republik Chechnya. Ketika itu, di negara bagian Kaukasus Utara tersebut terus dilanda kekerasan dan Umarov dinilai bertanggung jawab atas serangan dahsyat di Moskow. Juru bicara Putin mengakui adanya upaya penyerangan, tapi tidak memberi penjelasan yang lebih detail. Dua tersangka mengatakan pada para penyidik Rusia dan Ukraina bahwa beberapa peledak disembunyikan di dekat Kutuzovsky Postcat, jalan raya yang akan dilakukan oleh kendaraan Putin. Salah satu tersangka bernama Adam Osmayev ditangkap di Pelabuhan Laut Hitam, Ukraina. Pelaku kemudian dimunculkan di televisi pemerintah Rusia, setengah telanjang dan dengan luka, kemudian membuat pengakuan yang seharusnya. Dinas Keamanan Rusia sebelumnya mengklaim bahwa Adam Osmayev merupakan lulusan lembaga pendidikan tinggi bergengsi di Inggris Raya dan berasal dari keluarga Chechnya terkemuka. Bukan hanya Osmayev saja, sang istri Amina Okayeva juga ditangkap oleh unit-unit anti-teroris layanan khusus Ukraina ketika itu. Inggris 2003. Kejadian selanjutnya terjadi di awal tahun 2000-an. Ya, polisi anti-teror Inggris dilaporkan berhasil menggagalkan rencana untuk membunuh Putin pada Oktober 2003 seperti dikutip dari laman pikiranrakyat.com. Ketika itu Putin melakukan kunjungan ke Inggris dan berhasil diselamatkan oleh polisi dengan menangkap dua pelaku. Dua laki-laki yang ditangkap oleh polisi anti-teror diidentifikasi sebagai mantan agen rahasia Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB. FSB sendiri merupakan sebuah badan keamanan utama Rusia dan penerus KGB era Soviet. Sebuah sumber menjelaskan
pada The Sunday Times bahwa 2 pelaku telah ditangkap, tetapi mereka berhasil dibebaskan tanpa tuduhan dan dikirim ke Rusia. Ya, sebelumnya 2 tertuduh ini sedang merencanakan aksi agar Putin ditembak oleh sniper pada saat perjalanan ke luar negeri. Laporan ini mengklaim bahwa mantan agen Rusia itu mengenal perwira senior di layanan keamanan federal di FSB. Perwira senior tersebut akan membeberkan informasi tentang pergerakan Putin ketika berada di luar negeri yang memberi peluang pada para pelaku untuk melancarkan serangan. Pihak aparat mengonfirmasi pada saat itu ada 2 laki-laki yang berusia 40 dan 36 tahun ditahan oleh polisi karena kasus tersebut. Namun mereka dibebaskan setelah interogasi dan juga menjelaskan bahwa tidak ada tindakan lebih lanjut yang akan diberikan untuk mereka. Di bawah Jalan Raya Kremlin November 2002. Sebagai presiden dengan masa jabatan yang cukup lama di sebuah negara besar dan berpengaruh, tentunya banyak yang ingin menjatuhkan Vladimir Putin. Hal tersebut dapat dilihat dari rentetan percobaan penyerangan yang dilakukan terhadapnya. Seperti yang terjadi pada November 2002, saat itu terjadi sebuah rincian plot yang mengganggu kenyamanan Putin. Ketika itu pemimpin negeri Burung Merah ini seharusnya mengemudikan kendaraannya khusus di sepanjang jalan raya dekat Kremlin. Namun, sepanjang jalan tersebut terdapat sekelompok orang yang mengaku sedang memasang rambu jalan raya yang baru. Hanya sejam kemudian, kabar mencengangkan pun mencuat. Sebuah outlet media lokal melaporkan bahwa ada 40 kg bahan peledak ditemukan dan akan meledak di sepanjang jalan raya tersebut. Perangkat itu kemudian menghilang secara misterius pada saat rute mobil yang dikendarai Putin dialihkan. Dan yang lebih membingungkan lagi ialah respons para pejabat pemerintah Rusia. Mereka masih menolak membahas dan membicarakan masalah ini. Bahkan beberapa pejabat Rusia menyangkal bahwa persoalan penyerangan dengan bom ini pernah ada di negaranya dan hampir menimpa Presiden Putin. Penyerangan di Azerbaijan Januari 2002. Peristiwa selanjutnya terjadi di tahun yang sama, tepatnya pada Januari 2002. Setelah kasus rencana penyerangan bom di bawah Jalan Raya Kremlin, Putin juga diketahui mendapat ancaman di Azerbaijan seperti diberitakan laman sindonews.com. Ya, selama kunjungan kenegaraan oleh Rusia ke Azerbaijan, pria Irak berhasil ditangkap karena terindikasi mengincar dan merencanakan penyerangan terhadap Putin. Setelah disusul lebih lanjut, pria asal Irak ini mempunyai hubungan dengan pasukan pemberontak Afghanistan dan Chechnya. Pelaku ini diatur untuk mengirimkan bahan peledak khusus kepada Presiden Rusia itu. Namun, pasukan keamanan mengetahui rencana tersebut dan sukses menangkap pria Irak serta komplotannya ini. Karena kejadian ini, para pelaku diketahui mendapat vonis 10 tahun penjara. Itulah tadi sejumlah cerita dan pengusutan tentang percobaan pembunuhan Putin yang menuai banyak kontroversi dari berbagai pihak. Bagaimana menurut kalian dengan beberapa ancaman yang dialami Presiden Rusia ini?